tipe orang yang bisa dijadikan partner. Mencari partner yang baik dalam konteks bisnis maupun hubungan pribadi memang bukanlah hal yang mudah. Seperti yang kita ketahui bahwa suami istri atau saudara kandung pun belum tentu bisa dijadikan partner yang baik. Dalam dunia bisnis, tantangan ini semakin kompleks karena melibatkan komitmen, tanggung jawab, dan harapan yang seringkali tidak terucapkan. Dalam episode kali ini, mari kita simak baik-baik video konten dari Pak Helmi Yahya yang membahas tentang 10 tipe orang yang bisa dijadikan partner. Yuk kita simak baik-baik video kali ini. Mencari partner itu nggak gampang ya. Suami istri aja belum tentu bisa menjadi partner yang baik. Saudara kandung belum tentu. Teman satu sekolah, teman satu suku, belum tentu. Mencari partner itu kayak misteri lah. Saya juga berterima kasih ya, nggak menyangka waktu saya mengangkat topik tentang jangan berpartner dengan orang yang nggak modal, itu ternyata mendapatkan respon luar biasa. Karena itu adalah bagian dari cerita yang saya alami sendiri dan juga yang dialami oleh teman baik saya. Dan ternyata setelah saya ungkap, ya, itu banyak banget, waduh Pak Helmi saya ngalamin yang sama, aduh Pak Helmi terlambat ngasih tahu dan sebagainya. Dan terima kasih banget untuk informasi atau sharing yang demikian luar biasa. Nah, saya akan sharing satu hal, bahwa ternyata memang mencari partner itu nggak gampang ya, nggak gampang mencari partner. Ya, suami istri aja belum tentu bisa menjadi partner yang baik. Saudara kandung belum tentu. Teman satu sekolah, teman satu suku, belum tentu. Ya, jadi mencari partner itu kayak misteri lah. Sama kayak orang nikah, saya pernah katakan, kadang-kadang waktu pacaran itu kan penuh dengan pura-pura, begitu-begitu nikah, ijab kabul, ketahuan aslinya. Yang kita pikir wangi terus, karena waktu pacaran kan selalu pakai parfum, ternyata aslinya tidak. Ternyata mohon maaf, sering kentut sembarangan, sering apalah gitu, hal-hal yang selama waktu kita pacaran itu ditutupin. Begitu juga kita waktu membuat sebuah partnership atau sebuah usaha, semua baik-baik saja. Nanti saya ini, saya bisa bantu ini, saya akan nyetor sekian, saya akan kerja, saya akan kerjain, saya akan lakukan tugas saya bisa ini, saya kenal dengan ini om saya yang bisa bantu. Saya banyak sekali tuh, ya. Begitu kita udah tanda tangan akte, di mana kita terikat, banyak sekali janji-janji yang tidak terdeliver dengan baik. Ada yang tiba-tiba ternyata nggak bisa bantuin day to day, ada yang nggak nyetor, ada yang nyetorin cuma separuh, ya, ada yang egois, ada yang nggak mau diatur. Yang waktu kita bertemu pertama itu, sebelum kita tanda tangan akte baik-baik saja, ya. Jadi ada yang nggak komit, ada yang kemarin ngaku, oh itu gampang om saya, ternyata bukan. Ada yang bilang, wah itu nanti itu jagonya saya, ternyata dia nggak jago-jago amat. Tapi akte sudah terlanjur ditandatangain. Dan sekarang teman-teman lebih bahaya lagi. Kalau dulu kita main akte tanda tangan aja, kalau nggak jalan nggak apa-apa. Apalagi kalau belum nyetor, sekarang nggak bisa. Saya pernah pengalaman waktu teks amnesti 2, saya tiba-tiba diminta untuk membayar ya atas dasar karena saya pernah tanda tangan suatu akte. PT-nya aja saya udah lupa. Saya bilang saya di sini juga dapat saham bonus nih. Atau nih saya belum nyetor, nggak bisa Pak. Jadi ini aturan. Sekarang orang-orang pajak dia bisa punya data dari Kemhukam ya. Kemudian dia data dari perbankan. Dia data dari mana-mana tuh yang dia bisa dia dapat sehingga kita tidak bisa ngelak. Ya udah. Kita harus bayar dendanya waktu itu cukup besar, tax amnesty. Jadi saya hanya ingin mengingatkan sebelum Anda tanda tangan PT, Anda harus yakin betul dengan partner-partner di mana Anda tanda tangan sama-sama. Kemarin saya mengatakan bahwa jangan berpartner dengan orang yang nggak modal. Walaupun dia punya skill, walaupun dia punya network, walaupun dia punya goodwill, kalau bisa nyetorlah minimal sedikit supaya ada burden, ada tanggung jawab. Ada beban supaya itu sukses. Kalau dia nggak nyetor, ya dia nothing tulus yang saya bilang. Kalau gagal, saya paling hilang tenaga doang, ya, nggak kehilangan uang. Nah hari ini saya akan mengangkat
kalau pendapat saya udah banyak ya. Saya tulis dalam buku saya Bisnis Primbon, bagaimana cara mencari partner yang baik. Saya malah di buku ini ada subbab tentang ciri-ciri para penipu tuh, karena saya sering sekali bertemu dengan mereka ya. Ini menurut Jack Ma ya, seorang pengusaha yang kita tahu reputasinya luar biasa ya. Jack Ma bilang inilah 10 tipe orang yang bisa dijadikan partner. 1 ya, tipe teman yang mudah diajak bicara. Anda harus berpartner dengan orang yang mau diajak bicara, gampang gitu ya, mau sharing, mau menjawab. Itu penting tuh, gampang dihubungi, itu penting. Karena ini kan perusahaan bareng-bareng nih, sama-sama. Jangan kita berpartner dengan orang di mana orangnya nggak pernah muncul, ya kan? Nggak pernah berkontribusi apapun, dihubungin sulit, itu forget it. Jangan pernah ya berpartner dengan orang yang sulit diajak bicara. Jadi tipe pertama itulah tipe teman yang mudah diajak bicara. Nomor 2, tipe teman katanya ya. Jadi harus bisa menjadi teman kita tuh walaupun awalnya bukan teman. Jadi ingat, itu kata Jack Ma. Tipe teman yang mudah diajak bicara. Yang kedua, tipe dengan nilai kehidupan yang sama. Ini juga penting. Value kehidupan orang tuh lain-lain. Ada yang lurus, ada yang nggak mau nyogok, ada yang mengatakan nyogok sedikit mah biasa. Di dalam dunia bisnis itu biasa. Ya, ada yang anti alkohol, ada yang lurus, nggak mau ada masalah perempuan, ada yang nyaman-nyaman aja. Nah yang ini ya, masalah kecil. Kadang-kadang kita nggak omongin tuh waktu mau membuat PT. Tahu-tahu begitu jalan terjadi konflik. Harus tanya, nggak apa-apa. Kamu suka mabok nggak? Atau kamu suka pergi ke tempat-tempat yang quote unquote untuk orang yang lurus? Enggak. Kamu gimana mohon maaf nih walaupun ini ya, gimana kamu menjalankan agamamu seperti apa? Bagaimana hubunganmu dengan keluargamu, dengan istrimu, dengan anak-anakmu di mana sekarang? Itu penting. Kebayang kalau kita punya perusahaan, ternyata partner-partner kita yang value kehidupannya sesuatu yang kita tidak sukai atau kita tidak setujui. Makan hati itu. Makan hati, termasuk keputusan. Ya, keputusan bahwa kita nih kalau nanti, kan biasa katanya dalam bisnis katanya, terutama bisnis-bisnis ada hubungannya dengan pemerintah ya, mohon maaf. Kadang-kadang kan harus ada pengertiannya gitu. Tapi ada orang yang nggak mau sama sekali. Ya jadi ini harus betul-betul diomongkan dari awal ya. Ada yang mengatakan, saya nggak mau bisnis sama pemerintah deh. Ya, kalau ada yang mau, ada yang memang jagonya di bisnis pemerintah dengan segala macam lika-likunya. Jadi ini juga harus diperhatikan. Saya pernah mengangkat cerita, ya, dulu saya pernah punya satu restoran di Bandung, cukup hebat, di satu kawasan di Dago. Pemiliknya 10 orang, tiba-tiba kita diskusinya, kita udah bikin PT, udah nyetor semua, restoran udah jadi, tahu-tahu waktu diskusi ada yang bilang, saya nggak mau ada alkohol ya di sini, gitu loh, nggak boleh dijual di sini. Padahal teman saya bilang, restoran itu keuntungan paling besar dari minuman, itu bertengkar, ribut, ya. Jadi masalah value kehidupan seperti ini, ya, the do's and the don'ts, yang boleh atau tidak boleh harus disepakati dari awal biar kita nyaman. Ya, oke. Nomor 3, tipe yang bisa dijadikan partner menurut Jack Ma adalah tipe yang dipercaya dan dimengerti. Kita harus percaya dulu orangnya. Kalau kita tidak percaya, pernah bohong atau reputasinya tukang bohong, jangan jadikan partner. Ya. Dan juga harus gampang dimengerti, nggak complicated gitu, nggak absurd, nggak jelas gitu. Ya, ini orang maunya apa sih? Kok nggak konsisten? Kalau Anda udah mendapatkan calon partner kayak gitu, say no. Ya, itu kata Jack Ma. Jadi tipe yang harus bisa dipercaya. Kita harus percaya dia orang baik, value kehidupannya sama dengan kita, gampang diajak bicara, mau sharing, itu penting. Yang keempat,
Tipe yang bisa diajak partner itu kata Jack Ma adalah tipe yang bisa diajak komunikasi jika ada masalah. Jangan ya kalau untung bagi-baginya aman, ada masalah kita sendiri yang nanggung, Anda sendiri yang nanggung. Jadi harus dalam keadaan suka duka harus bisa diajak komunikasi. Kapanpun diajak rapat. Ya, itu penting. Jadi kalau ada yang repot banget dengan urusannya sendiri, mending nggak usah. Oke, nomor 5. Tipe yang sama berdedikasi. Ada tuh, ya, ini penting ya. Ada tuh waktu mau bikin PT, wah semangat banget. Begitu dia jadi PT, yang kerja cuma kita sendiri. Atau cuma 2-3 orang. Yang kemarin itu, yang menggebu-gebu nanti gue bantu ini. Nggak tahu di mana gitu. Dan kemudian lemes gitu. Ya, ngapain? Jadi pastikan. Ini menurut Jack Ma. Tipe calon partner yang bisa dijadikan partner itu adalah tipe yang sama-sama berdedikasi, sama-sama semangat. Jangan cuma yang kerja 1-2 orang, yang lain ongkang-ongkang kaki. Atau yang lain malah cuma menjadi pengkritik. Oh, lu kok begini, kok ini. Tapi dia nggak kerja, itu banyak. Ya, kadang-kadang malah yang sahamnya paling kecil itu paling berisik malah. Ya, jadi itu harus dilihat tuh, dedikasinya. Lihat nih reputasi orangnya. Kalau orangnya ogah-ogahan, ngapain diajak jadi partner? Ya, oke. Nomor 6. Tipe yang sama menang tanpa mengalahkan. Ini it's about value. Ya, berpartnerlah dengan orang-orang yang punya value, yang punya moral baik, yang tidak menghalalkan segala macam cara. Jangan berpartner dengan orang yang menghalalkan segala macam cara. Karena Anda akan akan terlibat. Ya, oke. Nomor 7, tipe dengan minat yang sama. Minatnya sama. Ya, minatnya sama. Minat dalam jenis bisnis, jenis usaha, atau minat-minat yang lain, hobi. Supaya enak tuh nyambung, ya kan? Sama-sama suka Harley, bikin PT, enak tuh. Bisa disambil. Sama-sama suka karaoke, sama-sama suka golf misalnya. Itu enak. Minatnya harus sama. Jangan satu ke sana, satu kesini, gue nggak suka golf lu. Jadi sumber pertengkaran malah. Lu habis waktu di Harley doang, usaha lu nggak perhatiin. Ya, jadi menurut saya harus ada kesamaan minat. Nomor 8, tipe yang mendukung Anda sepenuh hati. Orang yang support kita tuh, partner kita harus support kita. Baik dalam berhasil, apalagi kalau dalam keadaan gagal. Ayo Pak, bangkit Pak, ayo Pak, masih bisa. Jangan cari partner yang kerjanya menyalahkan. Ada yang kerjanya menyalahkan dulu. Tapi dia nggak kerja, tapi dia tidak memberikan kontribusi. Ya, jadi penting tuh. Kita lihat semangat. Karena kalau kita berbisnis itu, investor aja ngelihat mau invest atau tidak dari semangat kita lah, dari antusiasme. Saya adalah orang yang sangat bersemangat. Tiap ide yang saya lahirkan, tiap ide bisnis yang saya jalankan, saya lakukan dengan semangat. Semangat 45 malah gaspol. Ya. Oke, tipe dengan standar profesionalisme. Ini penting. Ya, jangan berpartner dengan orang yang tidak profesional. Nggak disiplin, ya ngaco. Ya, kemudian tidak menghargai orang, nggak usah. Ya, kita bisnis itu adalah suatu hal yang harus dilakukan secara profesional. Ya, itu penting. Dicek dulu tuh. Sebelum tanda tangan akte, dicek dulu. Ini orang profesional apa enggak sih? Kalau enggak, jangan. Nanti makan nanti. Terus yang ke-10, yang terakhir, tipe dengan visi dan kepercayaan yang sama. Kita menyamakan. Ini perusahaan mau kemana nih? Ya, visinya mau kemana? Misinya mau kemana? Disamain. Ya, kalau udah oke semua, oke. Baru bismillah. Kita bikin usaha bersama yuk. Jadi sekali lagi ada 10 tipe orang yang bisa dijadikan partner menurut Jack Ma, dan saya sepakat dengan hampir semuanya. Satu tipe teman yang mudah diajak bicara, tipe dengan nilai kehidupan yang sama, tipe yang dipercaya dan dimengerti, tipe yang bisa diajak komunikasi jika ada masalah, tipe yang sama berdedikasi, tipe yang sama menang tanpa mengalahkan, tipe dengan minat yang sama, tipe yang mendukung Anda sepenuh hati, tipe dengan standar profesionalisme ya yang sama, tipe dengan visi dan kepercayaan yang sama. Semoga ini bisa menjadi tip dan mengurangi risiko gagal Anda dalam berbisnis, terutama
yang disebabkan oleh gagalnya kita dalam memilih partner yang baik dan pas. Berikut adalah beberapa poin penting yang bisa diambil kesimpulan dari bahasan yang tadi mengenai cara memilih partner yang baik. 1. Komunikasi yang baik. Penting untuk memilih partner yang mudah diajak bicara dan terbuka. Komunikasi yang baik akan membantu menyelesaikan masalah dan menghindari kesalahpahaman di masa depan. 2. Nilai kehidupan yang sama. Memiliki nilai dan prinsip yang sejalan sangat penting. Jika ada perbedaan yang signifikan dalam nilai-nilai dasar, ini bisa menjadi sumber konflik di kemudian hari. 3. Kepercayaan. Memilih partner yang dapat dipercaya adalah kunci. Jika ada keraguan tentang integritas atau reputasi seseorang, sebaiknya pertimbangkan kembali keputusan untuk berpartner. 8. Visi misi yang sama. Menyelaraskan visi dan misi perusahaan di awal akan membantu semua pihak bergerak ke arah yang sama. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, Anda dapat mengurangi resiko kegagalan dalam berbisnis dan meningkatkan peluang untuk menemukan partner yang tepat. Seperti yang kita ketahui, memilih partner yang baik adalah langkah awal yang krusial untuk mencapai kesuksesan dalam berbisnis. Oh ya, jika Anda ingin berkonsultasi masalah keuangan, laporan keuangan perusahaan, perpajakan, dan strategi digital marketing, jangan sungkan untuk hubungi kami di 0811 8085 705 atau klik link di bawah ini di www.jasakonsultankeuangan.co.id. Sampai jumpa dalam video berikutnya.